wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa hadir, bisa duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mungkin ada baiknya, karena saya sering ditanya ya masalah ini dan lumayan sering terjadi juga, masalah hukum orang yang bunuh diri. Maksudnya sikap kita sebagai seorang mukmin itu bagaimana? Karena tersebar keyakinan bahwasanya keyakinan masyarakat ini agak ekstrim juga rupanya. Mereka meyakini bahwasanya orang yang mati bunuh diri itu kafir. Itu pemahamannya benar apa kira-kira seperti itu? Kalau kafir berarti orangnya tidak boleh disolatkan. Intinya dia tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana orang mukmin. Dia tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Intinya tidak dilakukan sebagaimana kita melakukan ya orang mukmin pada umumnya. Ini konsekuensi daripada orang kafir itu biasa. Ya, konsekuensi daripada kita mengatakan orang yang bunuh diri itu kafir atau murtad, keluar dari agama Islam. Saya mau tanya, apa begitu pemahaman masyarakat kita Pak, umumnya? Begitu kan? Saya dengar begitu, dan saya sering ditanya masalah ini. Baik, bunuh diri ini termasuk minal kabair az-dzunub. Ya, termasuk daripada dosa di antara dosa-dosa yang paling besar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau memasukkan dosa bunuh diri ini di dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Perlu kita ingat Pak, dosa besar itu kan dibagi menjadi dua. Dosa besar itu dibagi menjadi berapa ya? Dua. Yang pertama dosa besar syirik, yang kedua dosa besar selain daripada syirik. Ada dua nih dosa besar. Pertama syirik, yang kedua dosa besar selain daripada syirik. Kalau syirik sepakat ya, barang siapa yang melakukan kesyirikan dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain daripada syirik. Maksudnya dosa selain daripada syirik. Liman yasha. Bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, bunuh diri ini bukan termasuk kategori syirik. Dia termasuk kategori dosa besar selain daripada syirik. Ya, dan pelakunya nih Pak. Pelakunya atau orang yang bunuh diri itu tidak sampai dia murtad keluar dari agama Islam. Masih diberlakukan hukum sebagaimana hukum orang muslim, kecuali dengan satu keadaan bisa menyebabkan dia murtad. Apa itu? Kalau dia meyakini bahwasanya bunuh diri itu halal. Kalau dia meyakini bahwasanya bunuh diri itu apa? Halal. Tapi kalau dia selama meyakini bahwasanya bunuh diri itu haram, tapi karena dia tidak mampu menghadapi cobaan, biasanya orang yang putus asa seperti itu umumnya biasanya dia tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada yang namanya apa? Takdir. Padahal semuanya kan, semua kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu buruk, baik itu yang baik, semuanya tertulis rapi di dalam Lauhil Mahfuz. Nah, kita sebagai seorang mukmin tidak ada cerita yang namanya putus asa. Ya, tidak ada ceritanya namanya putus asa. Nah, jadi orang yang ketika dia meninggal dunia, apakah dia disolatkan? Nah, dia disolatkan sebagaimana kita mensolatkan kaum muslimin yang lainnya. Cuman disebutkan para ulama, untuk para tokoh-tokoh agama itu jangan. Ini bukan berarti larangan pengharaman, tidak. Apa maksudnya kata mereka? Para tokoh-tokoh agama kalau ada orang yang mati bunuh diri, ujub bayar nyolatan. Gak usah datang ke situ. Untuk apa maksudnya? Memberikan pelajaran kepada orang yang masih hidup. Memberikan pelajaran kepada orang yang masih hidup. Toh hukum daripada sholat jenazah tidak wajib. Cuman fardu apa ya? Bukan fardu ain maksudnya. Dia fardu apa? Fardu kifayah. Kalaupun seandainya sudah ada sebagian kaum muslimin yang mensolati dia, memandikan dia, mengkafani dia, kemudian menguburkan, yang lain tidak ikut apa? Berdosa. Tapi kalau sekampung semuanya tidak ada satupun orang yang ingin menyolatkan dia atau memandikan dia, maka kita semuanya apa? Berdosa. Maka kita semuanya apa? Berdosa. Terus di akhirat bagaimana nanti? Di akhirat itu sebagaimana yang kita sebutkan di dalam kitab-kitab akidah itu, orang yang melakukan dosa besar dan dia meninggal dalam keadaan tidak sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan fi masyiatillah. Orang tersebut di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mau adab dia, Allah adab dia. Allah mau ampuni dia, Allah ampuni dia. Apa dalilnya? Ada yang tahu dalilnya? Jadi pemahaman kalau pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka dan dia keluar dari Islam, maksudnya bukan yang syirik tadi itu. Ini termasuk pemahaman Khawarij, Pak. Tahu dan pemahaman Khawarij? Pemahaman yang sidak yang tukang ngebom itu, Ubayyah pemahaman. Ternyata kita tidak sadar ada sebagian kaum muslimin mereka memiliki sedikit dari pemahaman itu, walaupun tidak utuh begitu. Ternyata itu termasuk bagian dari pemahaman itu, pemahaman orang-orang apa? Khawarij. Yang mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu mutlak keluar dari agama Islam. Maksudnya bukan apa ya? Syirik. Kalau syirik, na'am ya. Kalau syirik iya. Ya, kalau ada orang yang menyembelih untuk selain Allah, kemudian sujud di kuburan meminta kepada penghuni kubur tersebut, syirik besar. Kalau pelakunya meninggal dunia dalam keadaan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala,
orang ini bisa kekal di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Clear ini mati ya? Clear ya? Ada pertanyaan enggak kira-kira masalahnya? Baik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu sebagai mukadimah. Karena saya sering ditanya itu masalah itu. Dan banyak kaum muslimin yang keliru pemahamannya. Sikap dan ketika ada melihat orang yang membunuh dirinya. Dan ini tentunya perbuatan yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemarin di pekan yang lalu kita sudah menceritakan tentang kisah siapa? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita masuk ke bait yang berikutnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kata beliau, fa idza arafta, kalau kamu sudah mengetahui, annallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, khalaqaka li'ibadatihi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk ibadah. Kata beliau apa? Kalau seandainya kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah menghadirkan kita di dunia ini untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau nih, kalau kamu sudah tahu bahwasanya Allah menciptakan kamu untuk ibadah, fa'lam, maka ketahuilah. Fa'lam itu ta'allam, wafham, wa tayaqqan. Ingat kan? Arti ta'allam, wafham, i'lam itu artinya pelajarilah, ketahuilah, wafham kemudian fahamilah, wa tayaqqan kemudian yakinilah. Fa'lam anna al-ibadata, ketahuilah bahwa sesungguhnya ibadah. Kan kita udah tahu tadi bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ibadah. Saya mau tanya apa? Apakah seluruh kaum muslimin tahu Pak kalau dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah? Tahu enggak kira-kira? Banyak kaum muslimin yang tidak tahu hakikat daripada hidup ini. Buktinya apa? Ya buktinya ketika dia dipanggil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mementingkan pekerjaannya daripada memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan orang yang seperti ini dia tidak paham. Dia tidak mengerti tentang hakikat daripada kehidupan dunia. Kalau orang yang paham tentang kehidupan dunia, tidak akan dia memilih pekerjaan itu. Maksudnya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpai ke masjid begitu, datang dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu bahwa kita hidup di dunia ini untuk ibadah, bukan untuk apa? Bekerja. Bekerja itu hanya sekedar untuk apa? Agar menopang kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti lalu kita ibadah saja lalu tidak apa? Kerja. Ini keliru juga. Ya, Allah perintahkan kita untuk beribadah, juga Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Bekerja. Bahkan bekerja tersebut juga kalau kita niatkan, kita akan bekerja, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ma'isyah namanya, untuk mencari yang namanya kehidupan. Niatkan ketika kita berangkat dari rumah kita untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma hanya panggilan ke masjid kemudian kita ruku sujud di masjid, ya itu juga ibadah, tapi kita kerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri kita, itu juga termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya bukan cuma Allah yang tak suka dengan orang yang mau kan. Ya kita pun mantau punya berdarah kan matanya ini. Suaboja boleh, ini boleh, semua boleh, nak diam rumah. Main hanya menadahkan tangan minta-minta kepada yang lainnya. Ya kita pun je berdarah kan mata-mata obat. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis orang yang meminta-minta begitu, Pak. Yang suka minta-minta ya, Pak. Ya, dia nanti pada hari kiamat mukanya itu apa ya? Daging-dagingnya akan apa ya? Akan hilang. Kita diperintahkan untuk berusaha. Kita juga diperintahkan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus apa, Pak? Antara kerjaan dengan ibadah harus pekerjaan dengan ibadah harus seimbang tidak? Wih, buat kalau kita mudah pekerjaan dengan ibadah harus seimbang, tidak mampu kita nanti konsekuensi dari kalimat kita ini kan harus ada begitu kan? Ya, berarti kalau kita ibadahnya, sholatnya, kerjanya 8 jam, berarti ibadahnya harus berapa? 8 jam. Mungkin itu kayaknya buat itu. Ya, sedangkan duat saja Pak, yang 5 waktu di masjid di Podah tidak apa ya? Kau apa ya rumahnya kok? Duat itu kita umpamanya melaksanakan sholat 5 waktu saja di masjid Pak, secara berjamaah. Ada yang komentar Pak, apa yang kata? Di sini kau lain. Iya bawa 5 waktu, bawa cuma hanya kita cuma berapa menit Pak sholat 5 waktu berjamaah di masjid? 10 menit, 15 menit mungkin. Ya, sudah ada komentar manusia, orang mukmin itu, orang Islam itu. Ini siapa yang wajah lain nih kau tak kemas ke masjid kau dah, subhanallah. Kau kalau seandainya boleh ke masjid dan tak mampu ke masjid, diam mulutnya, lisannya diam. Lo mulahkan dosa dari apa ya? Ya, yang paling ajib lagi kalau kita angkat kasih dia apa je kok. Untung tidak si batu ada batu tikap nyaman banget kasih ke pangan dah letak latok ke masjid muntit ingat sholat subuh tiba-tiba minta asi nyaman banget. Namanya ibadah tuh sendiri-sendiri ya, gak penyaman kasih dia ambah kan yang lolo ya Pak ya, murah yang macamnya petial kalau temu yang biak petial kira-kira baik juga ada memang bebet pula masa asapnya lagi saya. Baik, jadi fa'lam anna al-ibadata, kata beliau, kalau kita sudah mengetahui dan memahami bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kata beliau, annal ibadata, sesungguhnya ibadah tersebut la tusammal ibadatan illa ma'a tauhid. Ibadah itu tidak akan disebut ibadah, ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan yang namanya apa? Tauhid, memurnikan seluruh ibadah tersebut hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan macam ilustrasi ini. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahara. Sebagaimana orang yang solat, sebagaimana solat kata beliau, la tusamma salatan, tidak disebut solat, solatnya tidak diterima, solatnya tidak dianggap illa ma'a tahara, kecuali dengan apa? Bersuci. Kalau ada orang solat tidak ada wudu, diterima tak solatnya Pak? Tidak diterima, tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa Pak? Kecuali orang yang memang tidak tahu sama sekali, mungkin orang masuk Islam tiba-tiba langsung solat begitu, lagi diberi uzur, lagi diberi apa? Uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa idza dakhala syirku fil ibadah. Nah ini kalau dakhala syirku, syirik itu masuk fil ibadah, ke dalam sebuah ibadah, fasadat, maka rusaklah ibadah tersebut. Kalau syirik masuk ke dalam sebuah
ibadah, maka ibadah tersebut rusak. Nah, saya pernah ada ditanya juga, bagaimana kalau orang yang bunuh diri? Apakah seluruh ibadahnya itu sirna, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Karena bunuh diri bukan syirik. Yang menghapus seluruh amal itu ya perbuatan syirik. Makanya kita tidak boleh bosan-bosan belajar yang namanya apa? Tauhid. Kita tidak boleh kita merasa dah paling senior masalah tauhid, aku dah paling lihai masalah tauhid, dah paling paham masalah syirik, itu insyaallah tidak akan terjatuh. Jangan. Justru dengan kesombongan kita tersebut bisa membuat kita jatuh dalam perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau kasih lagi apa namanya? Kal hadas. Sebagaimana hadas, sebagaimana najis. Idza khalata al-ibadah, kalau najis tersebut, kalau hadas tersebut bercampur dengan sebuah ibadah, afsadaha. Ya, puan salah. Ini tadi ana baca, betul. Mana baca tadi Pak Gil? Betul ya? Fa idza aradta anna syirka, ya. Oh, ke atas tuh. Kal hadasi, sebagaimana hadas atau najis. Idza dakhala fit taharah, kalau najis tersebut masuk ke dalam sesuatu yang suci. Itu air itu suci, masuk najis, masuk ke dalamnya apa? Najis. Apa hukum airnya Pak? Rusak tidak kesuciannya Pak? Tergantung. Kan kita sudah belajar di fikih. Betul tidak? Tergantung. Ya, kalau seandainya air tersebut air yang qalil, air yang sedikit, yang di bawah 2 kullah. Di bawah apa ya? 2 kullah. Air dikategorikan air sedikit di bawah 2 kullah atau di bawah 200 liter. Masuk ke dalamnya najis, bisa dipakai untuk bersuci? Tidak bisa, dia otomatis langsung apa ya? Najis. Ya, otomatis langsung apa ya? Najis. Kalau kita kaitkan dengan apa? Pelajaran fikih. Cuman Syekh di sini ingin menjelaskan, kalau seandainya airnya air sedikit begitu, kemudian dimasukkan airnya suci, kemudian masuk ke dalamnya najis atau hadas tadi, maka air tersebut akan menjadi rusak. Begitu juga ibadah. Begitu juga apa? Ibadah. Kalau masuk ke dalamnya perbuatan syirik, maka ibadah tersebut akan menjadi rusak seluruhnya. Nah, syiriknya kan ada 2 model deh. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar itu menghapus seluruh amal. Kalau syirik besar itu menghapus seluruh amal. Contoh, buat minta ruku, sujud di kubur, minta-minta kepada penghuni kubur umpamanya. Ya, itu bisa menghilangkan seluruh amal. Menyembelih untuk selain Allah. Kalau bahasa kita apa ya Pak? Cabut. Bahaya ini Pak. Mati kita tidak sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kekal kita dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini berarti penting nih, masalah tauhid ini sangat apa? Sangat penting. Jadi kal hadasi idza dakhala fi taharat, sebagaimana apa namanya najis apabila masuk ke dalam hal yang suci, maka dia akan merusak kesucian air tersebut. Kalau tidak salah ingat Anda, setiap malam Selasa hujan deh, betul tidak? Kebetulan deh. Kebetulan enggak? Hah? Boleh tidak kita katakan kebetulan? Ini semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa idza arafta, kalau seandainya kamu udah tahu, anna syirka, sesungguhnya kesyirikan. Tahu syirik apa yang tiba makna syirik? Nyembah selain Allah. Itu pemahaman yang sempit, Pak. Kalau dikatakan syirik itu menyembah selain Allah, betul. Cuman bukan sesempit itu pemahaman tentang masalah apa ya? Kesyirikan. Ya kan? Menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah. Ya. Itu tanda kalau udah tinggal sedikit kan waktu kan. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالق العبادة أفسدها, jika kamu sudah mengetahui bahwasanya kesyirikan apabila dia tercampur dengan yang namanya ibadah, afsadaha, maka kesyirikan tersebut merusak apa Pak? Merusak ibadah. Merusak apa? Ibadah. Wa ahbata al-amal, dan menghapus apa ya? Menghapus seluruh amal. Wa sara sahibuhu min khalidina finnar, dan pelakunya bisa membuat pelakunya tersebut kekal di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Arafta anna ahamma ma 'alaika, maka kamu, jika kamu sudah mengetahui anna ahamma, yang terpenting, ma 'alaika, apa yang wajib bagi kamu untuk mengetahuinya, ma'rifatu dzalika, la'alla Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala an yukhallisaka, agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan kamu min hadhihi syabaqah, daripada jebakan ini. Syabaqah itu kalau bahasa kita tuh jaring. Syabaqah, jaring internet disebut apa? Fi syabaqah, ada sinyal. Kalau bahasa kita apa? Sinyal. Tapi syabaqah di sini apa ya? Maksudnya adalah jaring. Jadi orang yang jatuh ke dalam perbuatan syirik itu disebut apa ya? Orang yang terjatuh, atau kodak bahasa kita masuk ke dalam apa yang namanya jaring. Masuk ke dalam apa ya? Jaring. Wahiyya syirku billah, yaitu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat yang tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Ya, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat itu muncul istilah yang disebut oleh para ulama itu, kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah mau adab, Allah adab. Dari ayat itu dalil. Makanya di akhir itu kan kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Maksudnya termasuk juga dosa-dosa besar juga selain daripada syirik, Allah mengampuni itu. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Berarti kalau Allah menghendaki diampuni orang tersebut, Allah ampuni. Kalau Allah kehendaki dia diazab, Allah azab. Yang paling tanggung kan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, Allah tidak akan menzalimi kita di akhirat. Tidak akan. Makanya ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun gunanya dapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Jadi tidak usah khawatir. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma satu, Pak. Jangan sampai kita
menghancurkan amal soleh kita sendiri dengan apa? Menyebut-nyebut kebaikan. Ini nggak boleh. Ya, saya pernah begini, saya yang begini ini saya, kalau tidak saya ini saya, kalau tidak saya, wah bahaya ini. Ini tablis dari syaitan agar kita bisa namanya menghancurkan amal soleh diri kita. Prinsipnya kita itu kalau kita sudah melakukan kebaikan, udah, tidak usah diingat lagi. Ya, kita tidak usah apa ya? Tidak usah diingat. Tidak boleh kita ungkit-ungkit. Ya, tidak boleh kita ungkit-ungkit. Ini bisa menghancurkan amal soleh kita. Bisa tidak bersisa nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika, dan oleh karena itu kata beliau, bima'rifati arba'i qawaid, dengan mengetahui 4 kaidah, dzakarahallahu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan fi kitabihi, di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim. Jam berapa yang masuk? Berapa ya? 36, oke ada ya. Baik, kita baca syarahnya sedikit ya. Ini Anda ambil juga dari kitab Ustadz Firanda. Syarahnya ini. Itu bisa download nanti. Ini adalah logika antara sholat dengan ibadah. Tadi yang disampaikan di awal itu. Karena ibadah itu tidak akan bisa diterima kecuali dengan apa ya? Tauhid. Kecuali dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah logika antara sholat dan ibadah yang ingin disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Sholat adalah ibadah yang memiliki syarat dan pembatal. Sholat itu adalah sebuah amal ibadah yang ada apa ya? Syarat-syaratnya dan ada pembatal-pembatalnya. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka bisa jadi syarat apa namanya sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, syarat sah sholat adalah thaharah. Betul tidak? Syarat daripada sah sholat adalah thaharah. Dan syarat daripada ibadah adalah tauhid. Itu dia, Pak. Syarat diterimanya ibadah adalah tauhid. Syarat diterimanya sholat adalah thaharah. Bersuci tadi. Adapun pembatal daripada ibadah tersebut adalah, kalau sholat pembatalnya apa ya? Ya pembatal-pembatal tadi. Ya, yang disebutkan dalam pelajaran-pelajaran fikih itu. Ya. Adapun pembatal ibadah adalah apa ya? Pembatal ibadah. Ibadah bisa batal enggak, Pak? Bisa. Bisa Anda terima? Bisa, sangat bisa sekali. Apa itu pembatalnya? Syirik. Ya, pembatalnya apa? Kesyirikan. Sedangkan pembatal sholat adalah contohnya hadas. Pembatal sholat apa ya? Contohnya apa ya? Hadas. Orang kalau lagi sholat, kemudian ada jatuh hadas, ya, dibilang apa umpamanya dari atas umpamanya deh. Batal lah sholatnya, Pak? Batal lah sholatnya? Belum tentu, tergantung juga dulu. Ya, kalau pembahasan fikih kan ada rinciannya, tapi maksud beliau tuh kalau bona ya bisa batal begitu. Sholatnya bisa batal. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya, kalau kita tidak melakukan sesuatu, itu pembahasan sudah kita rinci dalam pembahasan apa? Pembahasan tentang apa? Fikih sholat. Adapun pembatal ibadah adalah syirik, sedangkan pembatal sholat adalah hadas. Oleh karenanya kata beliau di sini kan ibadah itu tidak dikatakan sebagai ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak dikatakan sebagai sholat kecuali dengan bersuci, kata beliau. Oleh karena itu jika syirik mencampuri ibadah, maka rusaklah ibadah itu. Sebagaimana hadas bila mencampuri apa? Kesucian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu memiliki syarat agar diterima. Syaratnya adalah tauhid. Ya, para ulama menyebutkan itu ada 3. Pertama tauhid, yang kedua sebenarnya ikhlas itu sama, mirip-mirip juga. Orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah juga disebut mentauhidkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Al-mutaba'ah, mengikuti contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ibadah ini memiliki syarat, yaitu tauhid. Jika seorang beribadah tanpa tauhid, maka tidak akan diterima ibadahnya. Nah, sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin yang tertolak ibadahnya. Orang-orang musyrikin dan terima ibadahnya si Allah Subhanahu wa taala. Ayat akhir kata Allah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari sedekah-sedekah mereka, kecuali apa? Illa annahum kafaru billah, karena sebab mereka kufur, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cukup dulu lah. Tinggal 5 menit kan? 4 menit. 5 kan? 2 menit. Qalilan fa qalilan. Sikit-sikit ya. Ada pertanyaan enggak kira? Isi deh. Bayar apa? Saya mau mengingatkan, ini kita tidak lama lagi puasa Pak. Tinggal kurang lebih 100 hari kita puasa. Apa yang harus kita persiapkan sekarang? Pertama baca Quran. Mulai dah biasa. Kalau kita mau ada target nanti di bulan puasa menghatamkan Al-Quran Karim, sekarang dah mulai. Kalau buat mulai ya nanti pas awal puasa, tidak akan berhasil. Saya jamin Pak. Tidak akan berhasil Pak. Berhasil pun ya Allah saya mati maksa. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Coba kalau antum biasakan tiap hari habis maghrib ngaji sehalaman, habis maghrib ngaji sehalaman, tiap hari dah biasa baca Quran. Ya, ini waktu masih 100 hari. Yakin Pak sampai mau kita mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidak-sidak yang ditimpa 2-3 hari itu Pak, ya sama perkiraan sidak pun datang juga dengan bulan apa? Bulan suci Ramadan. Ya kodanya angkat dalam keadaan sehat walafiat, kondisi apa-apa tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak berdoa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk sekian kalinya untuk bertemu dengan bulan Ramadan, menang dengan puasa. Ya, apalagi kalau kumpul-kumpul jam 2 kan, salat malam kan tenang. Mudah-mudahan ya kita diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang. Itu untuk doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.